Baik, kita lanjutkan untuk program C++ dalam menggunakan perulangan. Kalau yang pertama kita menggunakan percabangan, selanjutnya kita masuk ke mode perulangan. Ya. Jadi perulangan itu nanti ada for, ada while, lalu ada do while. Ya, jadi kita akan masuk ke situ. Jadi untuk perulangan sendiri, ini kita akan mempelajari yang pertama untuk for. Dalam for, itu ada inisialisasinya. Untuk program datanya adalah yang pertama inisialisasi. Nah, yang kedua, dia harus ada kondisi. Dan yang ketiga, dia harus ada increment-nya atau decrement, ya. Ada sebuah ulasannya, ya, nanti saya contohkan. Jadi statementnya itu kita akan jalankan selama kondisi masih terpenuhi, itu adalah for. Nah, dalam for nanti kita akan menggunakan, ya, masuk ke contohnya saja biar lebih cepat. Jadi kalau pertama for, lalu yang pertama tadi ada inisialisasinya. Apa inisialisasinya? Di sini kita masukkan integer. Oh ya, lupa. Kita kasih kurung buka. Integer berapa? I boleh, X boleh, dan lain-lain. Kalau saya menggunakan X. X sama dengan 1. Ya. Lalu semikolon, jangan lupa. Lalu ada huruf X-nya. X itu lebih dari sama dengan 10. Semikolon lagi. Nah, ini adalah sebuah increment atau decrement. Jadi dikatakan dia naik satu tingkat atau turun satu tingkat. Nah, karena kita menggunakan X, berarti kita menggunakan X. Kalau dia menggunakan plus-plus, berarti dia naik satu tingkat. Kalau dia menggunakan min-min, dia turun satu. Ya, saya menggunakan plus. Ya, increment. Nah, dari increment ini selanjutnya kita akhiri dengan sebuah, ya, kurung kurawa yang di dalamnya ada sebuah cout. Cout-nya checkout-nya adalah X. X ini nanti akan menampilkan kata kosongnya. Dan kita akhiri dengan titik koma. Lalu kita lihat hasilnya, kita save dulu seperti biasa. Lalu kita lihat output yang akan keluar adalah nanti harusnya dia menampilkan angka 1 sampai dengan angka 10. Kenapa angka 1 sampai dengan 10? Karena X adalah variabelnya, jadi dia nanti akan muncul 1. Setelah muncul 1, X-nya itu tidak boleh lebih dari 10. X-nya itu harus di bawah 10. Ya, berarti batasnya adalah 10. Jadi, setiap dia mau menuju ke 10, dia itu ditambahkan 1. Ya, karena ini adalah increment penambahan 1. 1 tambah 1, 2, 2 tambah 1, 3, dan seterusnya sampai 10. Kita lihat. Nah, lihat ya. Dia muncul tulisan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, untuk for adalah seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke while. Ya. While itu sama seperti loop, sama seperti for, namun kita ingin melakukan iterasi kondisinya masih terpenuhi. Ya. Format while ini nanti cukup simpel, ya, karena cukup menggunakan while lalu kondisi. Apa kondisinya? Ya, while kondisi apa? Nah, kita masuk contohnya, ya. Kita gunakan integer lagi berapa? Tadi x1, ya. Ini lalu selanjutnya kita tulis while. While baru kita masukkan sebuah ada sama dengannya, X sama dengan 1, ya. X sama dengan 1, lalu masukkan while. While-nya kita menggunakan X,
Ya, lebih dari sama dengan 10, kurung tutup, lalu baru kita menggunakan sebuah kurung kurawa untuk mengeluarkan I, X, ya, keluar lagi. Nah, lalu jangan lupa diberikan sebuah semikolon, lalu diberikan I, X plus plus, X plus plus, ya. Sama sebenarnya kalau kita berbicara for, ya, while, lalu nanti ada do, itu sama, ya. Intinya dia nanti akan menghasilkan 1 sampai 10 tapi dengan cara yang berbeda. Ya, kita save, lalu kita jalankan, nanti hasilnya juga sama. Dia nanti akan naik angka 1 ini sampai 10. Setiap angka 1 akan menambahkan 1 1 1 dan seterusnya sampai 10. Nah, ya, sama. Sama seperti tadi kita menggunakan for. Oke, selanjutnya kita menggunakan do while, ya. Saya di bawah sini ya, biar tak bingung. Saya akhiri, untuk tak bingung saya menggunakan titik, saya menggunakan garis miring dan bintang untuk memberi sebuah komen, ya. Jadi dia tak berjalan. Oke, saya masukkan untuk menggunakan adalah tadi do while, ya. Ini adalah while, ya. Ini adalah while, dan selanjutnya saya akan membuat sebuah do while, ya. Kalau do while berarti yang akan kita lakukan pertama adalah membuat sebuah do, ya. Tapi sebelum do itu kita masukkan biasa integernya, ya. Integernya adalah tadi sama X sama dengan 1, ya, titik 2, lalu do, lalu kita tutup, ya. Tutup ini nanti akan mengeluarkan, apa yang dikeluarkan adalah X, ya, lebih tanda, lalu kita akhiri semikolon. Setelah semikolon sama kita melakukan I plus plus, kasih semikolon lagi. Selanjutnya baru kita masukkan while. While-nya kita ingin X itu lebih dari sama dengan 10. Jangan lupa kita kasih titik koma. Oke, kita jalankan. Apa yang terjadi? Oh, salah. Bagian mana yang salah? Nah, kita lihat COI outputnya adalah, oh sorry, ini harusnya X, ya. Oke, X, I. Saya ingatnya I karena contoh kemarin kita menggunakan I, ya. Oke, selanjutnya kita run. Apakah hasilnya sama dengan yang tadi? Kalau hasilnya sama berarti kita benar. Benar, ya. 1 2 3 4 5 10. Jadi kalau kita lihat antara while, do, dan satunya adalah for, itu sama semua karena fungsinya untuk mengulangi. Ya, untuk mengulangi apa? Mengulangi yang kita akan tulis. Kalau di sini mau membuat angka 1 2 3 4 5 6 7 9 10, kita tinggal menggunakan for, while, dan do while. Nah, lebih baik yang mana? Silahkan coba sendiri. Ya, oke, untuk pengulangan selesai. Nanti selanjutnya kita akan membahas tentang array. Terima kasih.